Halo guys, selamat datang di channel kita Albi Tupanju dengan gue Kuki. Hari ini gue mau ngebahas tentang budaya kerja di perusahaan Jepang. Ya sebenarnya sih bukan budaya kerja aja ya, tapi gimana sih lingkungan kerja di perusahaan Jepang itu. Kebetulan sih gue ada sedikit pengalaman lah ya bekerja di perusahaan Jepang di Jakarta. Ya, memang belum sampai belasan tahun, tapi gue rasa sih sudah cukup lah ya untuk bisa jadi referensi teman-teman untuk memberikan gambaran apa sih yang kira-kira lo bakal temukan, khususnya di suatu perusahaan Jepang yang budayanya masih konvensional. Nah, gue rasa ada beberapa poin yang gue bisa share. Salah satunya yang paling common ya, everyone knows about it, yaitu adalah ketepatan waktu, punctuality. Nah, disiplin waktu itu nggak cuma ngomongin gimana cara lu absen tepat waktu setiap hari, melainkan juga gimana cara lu menghargai komitmen waktu lu, ketemu dengan partner, ketemu dengan klien, ketemu dengan bos lu, meeting dengan rekan-rekan kerja lu. Itu semua akan amat sangat diperhatikan kalau lu kerja di perusahaan Jepang. Lebih baik lu datang lebih awal, lebih baik lu punya waktu untuk prepare apa yang akan lo bahas, apa yang akan lo sampaikan, presentasikan, dibandingin lo datang mepet-mepet. Worst case-nya lo datang sampai telat, apalagi lo ketemu sama klien. Itu adalah hal yang cukup tabu di perusahaan Jepang. Lo sampai ketemu klien penting, apalagi bos lo telat. Was, it's a big no. Oke, hal kedua yang mau gue bahas adalah terkait respect. Nah, perusahaan Jepang itu memiliki budaya yang cukup unik ya dalam hal bagaimana kita ngerespek rekan kerja kita, bagaimana kita ngerespek orang yang lebih senior dari kita, bahkan gimana cara kita respect sama klien bisnis kita atau partner bisnis kita. Ya mungkin kalau teman-teman yang suka nonton anime atau mungkin udah sering ngeliat ya budaya orang Jepang itu gimana kalau lagi ketemu orang itu suka bungkuk-bungkuk banget. Nah itu bukan cuman kayak kebiasaan doang, melainkan itu memang bagian dari budaya mereka, bagian dari pribadi mereka menghormati orang lain. Nah, mungkin ya sebagai contohnya ya, misalkan lo lagi teleponan sama partner bisnis lo. Nah, ada hal sepele yang mungkin nggak semua orang aware ya. Tapi buat budaya di perusahaan Jepang, kalau lo menutup duluan telepon sebelum partner bisnis lo itu nutup, itu adalah hal yang amat sangat tidak sopan di budaya mereka. Jadi kalau lo teleponan, apalagi itu sama klien penting, jangan tutup telepon lo sebelum dia menutup duluan. Nah, contoh lainnya lagi adalah soal kartu nama. Ya, gue rasa ini sudah jadi rahasia umum kalau orang-orang Jepang itu suka banget tukeran kartu nama. Jadi kalau misalkan lu kerja di perusahaan Jepang atau lu punya hubungan bisnis dengan perusahaan Jepang gitu, jangan lupa untuk selalu bawa kartu nama. Atau bahkan saat lo menyerahkan kartu nama, posisi kartu nama lo di atas atau posisi kartu nama lo di bawah, itu juga menunjukkan siapa yang berkepentingan di dalam hubungan ini. Ya, intinya lo jangan pernah lupa bawa kartu nama kalau lo kerja di perusahaan Jepang. Nah, salah satu contoh juga nih gimana cara orang Jepang itu menunjukkan respect mereka. Misalkan setelah selesai meeting, kemudian mereka mengantarkan rekan kerja mereka itu ke dalam lift. Biasanya orang Jepang itu akan membungkuk dalam-dalam hingga pintu lift itu tertutup. Itu juga salah satu cara mereka menunjukkan bahwa mereka appreciate, mereka menghormati partner bisnis mereka. Ya, intinya kalau misalkan lo kerja di perusahaan Jepang, apalagi khususnya lu ketemu sama klien penting atau lu ketemu sama bos lu, ingat selalu menjaga sikap dan sopan santun lo. Mungkin buat kita ya kayak santai aja, slow aja sih gitu doang. Tapi ingat, buat rekan kita, buat orang Jepang itu, bisa jadi mereka akan berpikir itu bahwa itu adalah hal yang tidak sopan, inappropriate. Oke, hal selanjutnya sih yang mau gue bahas adalah terkait komunikasi. Ya, to be fair, gue rasa di semua perusahaan pasti butuh komunikasi ya. Tapi di perusahaan Jepang menurut gue ada cara berkomunikasi yang cukup unik dibandingin sama perusahaan barat ya misalnya. Jadi orang-orang Jepang itu akan sangat appreciate saat lu melakukan komunikasi secara berkala terkait pekerjaan lu. Lu dikasih suatu tugas apa, diharapkan adalah lu terus-menerus melakukan report progresnya gimana, ada apa, ada kesulitan apa, ada masalah apa. Diharapkan adalah semua itu, hal sepele apapun, sekecil apapun, lu report itu ke atasan lu. Kenapa? Ini adalah bagian dari risk management ya.
apabila kita menemukan satu masalah, apabila ada satu isu terjadi, akan lebih baik kalau kita mereport hal itu langsung sebelum masalah itu jadi lebih besar. Nah, jadi ya kalau lu kerja di perusahaan Jepang, ya tolong dibiasakan jangan menutup-nutupi hal. Kalau lu kesulitan, lu sampaikan. Kalau lu melakukan kesalahan, lu sampaikan. Ingat, salah satu hal yang menurut gue ya ini positif sekali yang gue alamin di perusahaan Jepang itu adalah bukan masalah blaming who, bukan masalah siapa melakukan kesalahan apa, melainkan ada masalah gimana cara kita menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Itulah kenapa reporting atau komunikasi itu amat sangat harus dijaga kalau lu bekerja di perusahaan Jepang. Nah, makanya di perusahaan Jepang itu ada yang namanya Horenso, yaitu Hokkoku Renraku Shodan. Itu adalah semacam metode komunikasi, gimana cara kita melakukan reporting, gimana cara kita berkonsultasi. Nah, itu mungkin kita bisa jadikan video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa tolong klik subscribe ya, supaya kita juga makin semangat untuk mengembangkan channel ini. Nah, kalau mungkin misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan komen. Nanti kita akan coba diskusikan, siapa tahu kita bisa bahas di video-video lainnya. Nah, hal selanjutnya mau gue bahas mungkin relatif sensitif ya, yaitu adalah nomikai. Ya, ini adalah istilah yang kalau gue artiin secara harafiah, mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip ya, adalah budaya minum. Sebenarnya sih lebih ke arah supaya lu pada jangan sampai kaget kalau misalkan lu masuk ke perusahaan Jepang, terus tiba-tiba lu diajak ketemu sama klien untuk dijamu, terus tiba-tiba mereka pesan minuman beralkohol. Nah, kalau misalkan memang lu tidak bisa minum alkohol atau berkeberatan untuk ikut dalam acara seperti itu, lu sampaikan aja dengan baik-baik. Lu ngomong ke atasan lu, kalau misalkan ya mohon maaf mungkin karena keterbatasan gue tidak ikut untuk minum-minum alkoholnya. Selama gue kerja di perusahaan Jepang, ada cukup banyak yang mereka tidak minum alkohol, mereka tidak minum bir, mereka tidak minum wine, tapi mereka ikut-ikut aja. Maksudnya ketemu klien itu penting, tapi bukan berarti kalau memang sodorin minuman lo harus minum, itu sebenarnya enggak. Lo bisa pesan minuman lain, misalkan jus atau lo pesan ocha, it's okay sebenarnya. Jadi tolong dipahami bahwa biasanya tidak ada paksaan bahwa lu harus ikutan minum. Ya memang ini menjadi budaya mereka, tapi kalau misalkan lu memang tidak bisa, lu keberatan, disampaikan saja. Nah, hal terakhir yang mau gue sharing sama teman-teman, khususnya yang baru lulus kuliah, adalah terkait employment. Nah, kalau kita ngomongin pekerjaan di perusahaan Jepang, secara umum perusahaan Jepang itu, apalagi yang masih konvensional ya, itu dalam tanda kutip masih menganut sistem lifetime employment. Maksudnya apa? Jadi saat lu join di satu perusahaan, lu diharapkan lu kerja di perusahaan itu sampai dengan lu masa pensiun. Jadi ya kalau misalkan lu join di satu perusahaan Jepang, ya jangan kaget kalau misalkan lu ketemu senior-senior lu yang sudah kerja belasan sampai puluhan tahun di situ. Jadi actually it's not uncommon things. Itu adalah hal yang normal sekali lo temukan di perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, makanya jangan heran atau kaget ya kalau misalkan lu kerja di perusahaan Jepang, kemudian lu menemukan bahwa ada beberapa posisi atau level jabatan yang ditentukan dari masa kerja. Ya, untuk saat ini gue rasa itu dulu yang bisa gue share ke teman-teman. Mungkin nanti ada banyak materi atau topik bahasan terkait gimana kerja di perusahaan Jepang, atau lebih detailnya gimana sistemnya atau komunikasinya dan lain-lainnya. Yaitu nanti kita bisa bahas di video-video lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, feel free to drop your comment ya below. Nah, jangan lupa juga untuk klik subscribe, klik like, dan juga sharing ke teman-teman yang lain kalau misalkan dirasakan konten ini berguna. Oke, thank you very much. See you next time.